Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru yang terhormat, jumpa lagi di channel Guru Abad 21, media informasi dan edukasi, channelnya para guru Indonesia. Nah, di video kali ini Bapak Ibu ada dua berita baik nih ya untuk guru, nanti mau dilanjutkan pada bulan April 2025. Ya, yang pertama adalah pencairan tunjangan sertifikasi triwulan 1 akan dilanjutkan kembali untuk 60% guru yang tersisa yang belum menerima tunjangan sertifikasi. Per hari ini Bapak Ibu, informasi dari kementerian sudah ada 40% dari total guru penerima tunjangan sertifikasi yang sudah mendapatkan transferan tunjangannya. Jadi masih ada 60% dari guru yang menunggu. Nanti Bapak Ibu apakah masuk yang 40% atau 60% nih? Boleh dicantumkan di kolom komentar. Nah, itu akan dilanjutkan Bapak Ibu nanti di April lagi Bapak Ibu. Karena secara regulasi Juknis itu pencairannya kan di bulan Maret, mulai bulan Maret. Jadi otomatis di April nanti akan dilanjutkan. Kementerian Pendidikan juga sudah memberikan update terkait pencairannya. Berikut ini informasi dari kementerian. Informasi dari Kementerian Pendidikan seperti ini. Sebanyak 587.905 guru ASN daerah atau sekitar 40% dari sasaran 1.476.964 guru telah menerima transfer langsung tunjangan guru. Jadi Bapak Ibu, per hari ini update-nya itu sudah ada 40% guru yang menerima. Jadi memang Kementerian Pendidikan juga mengkonfirmasi bahwa memang pencairan belum dilakukan 100%. Ini di angka 40%. Di angka 587 ribuan guru yang sudah menerima. Artinya masih ada 60% guru-guru yang belum menerima tunjangan sertifikasi per hari ini. Kemudian kita baca lebih lanjut. Selain penyaluran tunjangan ASN daerah sebanyak 146.608 guru non ASN atau sekitar 37% guru non ASN juga telah disalurkan tunjangan profesi guru. Nah, jadi untuk ASN itu 40%, untuk non ASN itu sudah 37% yang menerima tunjangan sertifikasi triwulan 1. 71.166 guru diantaranya yang tersalurkan tersebut mendapatkan tunjangan 2 juta per bulan sebagaimana yang telah diumumkan Presiden pada puncak Hari Guru. 5 daerah yang termasuk persentasi penyaluran tunjangan tertinggi. Yang pertama, Provinsi Papua Selatan itu 92% tuntas. Kota Magelang untuk Jawa Tengah itu 88%. Kemudian Kabupaten Karangasem itu 93%, Kota Bengkulu 91%, Kabupaten Bengkulu Selatan 85%. Nah, ini yang perlu kita ketahui apa yang membuat mereka bisa cepat pencairannya. Ada 3 yang disampaikan oleh kementerian. Yang pertama, kepedulian guru terhadap data yang dimiliki dengan melakukan pemutakhiran data pada Dapodik. Jadi guru memperbaiki datanya di Dapodik. Yang kedua adalah guru aktif melakukan verifikasi dan validasi data rekening pada Info GTK. Jadi kalau guru cepat memverifikasi nomor rekeningnya, itu cepat juga. Dan yang paling penting juga nomor 3 adalah kecepatan pemerintah daerah dalam merespon pengusulan SKTP bagi guru-guru yang datanya sudah valid. Jadi tidak bisa dinafikan juga bahwa peran dari pemerintah daerah melalui Dinas Pendidikan dalam pengusulan SKTP juga sangat penting perannya. Karena meskipun data-data guru sudah valid, tapi kalau dinas lambat mengusulkan seperti itu, maka SKTP akan lambat juga terbitnya. Lambat terbit SKTP otomatis lambat juga pencairannya. Jadi tetap ada peran dari guru ke Dinas Pendidikan, kemudian dari pusat. Ya, perannya pusat adalah menerbitkan SKTP, kemudian mencairkan tunjangan sertifikasi Bapak Ibu. Kemudian di halaman berikutnya, seperti ini informasi dari kementerian. Proses penyaluran tunjangan bagi guru ASN daerah melalui mekanisme transfer langsung ke rekening masih terus berjalan, meskipun belum seluruhnya tuntas. Progresnya cukup menggembirakan. Kabar baiknya, sejumlah daerah menunjukkan kinerja yang positif dalam penyaluran ini. Beberapa di antaranya bahkan sudah tersalurkan kepada guru, mencapai 93% dari jumlah sasaran guru yang berhak menerima tunjangan Bapak Ibu. Ini informasi dari Kementerian Pendidikan. Kabar baik yang kedua adalah pencairan tambahan 1 bulan tunjangan sertifikasi dalam THR guru itu sudah akan berjalan prosesnya Bapak Ibu. Karena ternyata memang dalam siaran pers kementerian itu menyebutkan bahwa pencairan THR ya termasuk dalam ini komponen-komponennya khusus guru adalah tunjangan sertifikasi itu
itu bisa dicairkan setelah Lebaran Bapak Ibu. Jadi tidak mesti sebelum Lebaran. Nah, pada faktanya teman-teman guru menerima pencairan sebelum Lebaran itu adalah THR-nya. Dan komponennya ini akan menyusul. Seperti di tahun 2024 yang lalu kita lihat peraturan pemerintahnya ada pasal yang menyebutkan tambahan, peraturan Menteri Keuangannya juga sama. Nah, sama di tahun 2025 ini juga ada PP-nya, ada Permenkeu-nya. Nah, kita tunggu mulai bulan April Bapak Ibu, semoga lebih cepat pencairannya dibanding tahun 2025. Nah, di bulan Maret ini Menteri Keuangan itu mengeluarkan sebuah siaran pers Bapak Ibu. Ini dokumennya, ini resmi Bapak Ibu, siaran pers resmi dari Kementerian Keuangan. Nah, terkait pencairan tambahan 1 bulan tunjangan sertifikasi itu kenapa kemudian tidak dicairkan bersama dengan THR? Karena memang itu bisa dicairkan setelah Idul Fitri. Ada keterangan di paragraf sini Bapak Ibu. Selanjutnya, Kementerian Dalam Negeri agar dapat menginstruksikan kepada seluruh pemerintah daerah untuk segera menyelesaikan penyusunan perkada tentang pembayaran THR dan gaji 13 serta memastikan agar pembayarannya dapat dilakukan mulai H-15. Apabila di sini Bapak Ibu kalimat terakhir, apabila THR belum dapat dibayarkan sebelum Hari Raya Idul Fitri, THR dapat dibayarkan setelahnya. Jadi memang ada ruang ya untuk pencairan THR termasuk dalam hal ini komponen tunjangan sertifikasi tentunya untuk dibayarkan setelah Idul Fitri Bapak Ibu. Nah, itulah mengapa di tahun 2024 pencairan tambahan ini yang kita kenal dengan 100% ya atau 1 bulan tunjangan sertifikasi itu dicairkan hampir semua daerah kami pantau itu setelah Lebaran. Bahkan ada yang di akhir tahun 2024, bahkan lagi ada yang pencairan di awal tahun 2025. Padahal itu adalah THR dan gaji 13 tahun 2024. Nah, memang karena bisa dicairkan setelah Lebaran. Entah kenapa kemudian durasi waktunya cukup panjang, itu kami tidak bisa berkomentar karena kami tidak paham sampai ke sana. Yang kami bisa sampaikan adalah pada faktanya pencairannya seperti itu. Ada yang cair di pertengahan 2024, ada yang cair di akhir 2024, ada yang bahkan cair di awal 2025. Tapi setidaknya ketika pencairan itu dilakukan dan ditransfer ke rekening guru, tentu ini menjadi lebih baik dibandingkan beberapa daerah yang pada faktanya informasi dari teman-teman guru, baik di grup, baik di kolom komentar channel ini, itu menyampaikan bahwa di daerahnya belum ada pencairan Bapak Ibu. Nah, kita harapkan semoga di tahun 2025 ini tambahan tunjangan sertifikasi dalam THR dan gaji 13 ini bisa cair di semua guru yang berhak menerima.